undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu untuk pelanggaran terhadap tindakan perbuatan ya kekerasan fisik, karena sebenarnya untuk kasus LK ini kekerasan fisik ya yang dilaporkan ya. Nah itu diatur di dalam tetap harus speak up ya, harus juga mencari pertolongan kepada lembaga-lembaga yang memang menjadi rujukan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Untuk para korban KDRT, jangan takut untuk speak up dan jangan dibutakan lah oleh cinta ya Bu. Bucin Jangan bucin lah, berani speak up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat JSLG Official dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program Nalar Hukum. Jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Senang sekali rasanya kami kembali di hadapan sahabat JSLG Official sekalian dalam topik yang juga sedang hangat, sedang jadi perbincangan di kalangan masyarakat, yaitu tentang pencabutan laporan oleh saudari Resti apakah menggugurkan pidana KDRT, yang tentunya juga sudah kita undang narasumber yang ahli dalam bidang ini, yaitu Ibu Dr. Erna Ratnaningsih SHLLM. Apa kabar Bu? Baik. Selamat siang Bu. Terima kasih sudah mau kembali diundang Bu di program Nalar Hukum kita kali ini. Dengan senang hati. Ya, sahabat JSLG, beliau juga pernah kita undang dalam topik ya tentang kekerasan seksual, juga sudah pernah kita bahas. Tapi dalam hal ini kita akan membedah lagi di dalam kasus Lesti Bilar. Dan mungkin sahabat JSLG Official yang belum tahu Ibu Dr. Erna Ratnaningsih ini, akan saya review kembali sekilas tentang CV beliau. Beliau telah berkiprah selama kurang lebih 14 tahun di lingkungan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Kemudian beliau juga pernah dipercaya menjadi komisioner Komisi Kejaksaan RI dan duduk sebagai wakil ketua dalam periode 2015 dan 2019. Kemudian dan saat ini beliau aktif sebagai tenaga ahli Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, dan juga beliau managing partner di Dr. Erna Ratnaningsih SHLLM and Partners Law Firm. Itu sekilas mengenai CV beliau, sahabat JSLG. Langsung saja, sebelum kita mulai topik kita pada siang kali ini, kembali saya mengingatkan, jangan lupa like, subscribe, dan komen terkait pembahasan kita pada tema kali ini. Oke, Bu Erna, sebelumnya kembali kami mengucapkan terima kasih ya Bu ya, sudah bersedia diundang ke JSLG Official dalam konten Nalar Hukum ini. Dan dalam topik ini Bu, kita membagi ada 3 premis, yaitu fenomena kasus KDRT di Indonesia, kemudian perlindungan hukum terhadap korban KDRT, dan apakah apabila pelapor KDRT dalam hal pencabutan laporan apakah menggugurkan pidananya. Mungkin ini yang menarik untuk dibahas Bu Erna. Oke Bu Erna, langsung saja mungkin ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Siap. Bu Erna, bagaimana Ibu melihat fenomena kasus KDRT yang semakin marak ya Bu ya, bukan hanya di lingkungan selebritis atau artis, tapi di lingkungan sekitar kita juga Bu? Ya, kalau kita berbicara kekerasan dalam rumah tangga, memang ini merupakan sebuah fenomena yang dari dulu menjadi pembahasan ya, dan bagaimana kelompok perempuan, kemudian juga lembaga swadaya masyarakat ya, dengan sekuat tenaga berusaha untuk mengundangkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang sudah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, itu juga bukan perkara mudah karena memang pada saat itu masyarakat menganggap bahwa yang namanya kekerasan dalam rumah tangga itu adalah urusan di ranah privat, urusan keluarga, sehingga dalam hal ini tidak boleh ada orang lain yang ikut campur di dalamnya. Dengan lahirnya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini,
ini sebenarnya kita memperjuangkan bagaimana memberikan perlindungan bagi korban KDRT sehingga mereka dapat memperoleh keadilan ya. Jadi tidak dihakimi oleh lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat yang sering menganggap bahwa ketika si pelaku melakukan KDRT itu adalah akibat dari si istri itu sendiri. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa momen lahirnya Undang-Undang PKDRT ini seharusnya memang para korban itu sudah harus berani speak up bahwa dia mengalami KDRT, kemudian lingkungannya juga harus mendukung. Dan saya berharap bahwa fenomena berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga ini bisa kedepannya jangan sampai lagi ada tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami atau dalam lingkup rumah tangga ya, karena mereka dilindungi oleh undang-undang dan juga ada ancaman hukumannya. Jadi undang-undang ini memberikan perlindungan, walaupun memang untuk berbicara bahwa saya adalah korban itu adalah hal yang sangat sulit, sehingga kalau kita lihat catatan akhir tahun Komnas Perempuan ya 2021 itu laporan pengaduan terhadap kekerasan terhadap perempuan itu kurang lebih 6.480-an ya. Nah, yang 50%-nya adalah itu kekerasan terhadap istri. Nah, ini juga mungkin perlu kita sikapi, apakah kalau kita lihat permasalahannya di mana. Kalau kita misalnya lihat pada penegakan hukum, Lawrence Friedman itu kan ada substansi hukum, ada juga kelembagaan, dan juga ada budaya hukum. Kalau saya lihat untuk kasus yang sekarang menjadi viral di media itu lebih kepada budaya hukumnya itu sendiri. Ya. Oke Bu, Ibu Yana tadi menjelaskan bahwasanya dalam hal KDRT ini sebenarnya sudah ada perlindungan dari sisi undang-undangnya sendiri. Dan juga tadi Bu menyebutkan ada sekitar 6.000 sekian ya Bu kasus itu dalam 1 tahun atau dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun 6.000 sekian yang kasus. Ya. Berarti kan memang ini yang dilaporkan. Iya. Tapi masih ada kemungkinan yang belum dilaporkan, yang belum speak up ya. Jadi memang begitu besarnya kasus KDRT dalam lingkungan sekitar. Nah, Bu Erna bisa jelaskan sedikit nggak terkait dengan apa sih perlindungan hukum yang bisa didapatkan korban dari sisi struktur undang-undang yang sudah mengatur tentang KDRT ini, Bu? Ya. Jadi memang ketika kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi, tentu saja ini berada dalam lingkup keluarga dan juga si pelaku dan juga korban ada di dalam biasa satu rumah yang sama. Maka perlindungan itu diberikan sejak awal dengan adanya perlindungan sementara yang diberikan oleh kepolisian ya, sebelum diberikannya penetapan oleh pengadilan. Artinya di sini ketika seseorang ya itu mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga ya, dia bisa melaporkannya ke kepolisian dan kepolisian bisa membuat surat ya untuk perlindungan sementara, di mana nanti itu si istri ini ya atau korban itu akan dilindungi oleh aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua, yang perlindungan lainnya adalah si korban itu bisa juga mendapatkan rumah aman ya, karena kan dia tinggal sama suaminya kan. Nah, sebagai pelaku, maka dia berhak juga untuk mendapatkan rumah aman. Jadi dia dipisah supaya tidak ketemu dengan si pelaku dalam satu rumah. Dan ini juga kita harus menyadari bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu efeknya itu bisa bervariasi ya. Mungkin bisa sampai masuk rumah sakit, bahkan juga
bisa menyebabkan seseorang itu meninggal dan juga cacat seumur hidup. Jadi kita harus melihat bagaimana ini bisa hukum melindungi. Kemudian juga si korban juga berhak untuk mendapatkan konseling ya, psikologis, dan juga termaksud salah satunya adalah diberikan konsultasi oleh rohaniawan. Mungkin kalau agamanya Islam oleh ustadz ya, agama Kristen oleh pendeta. Ya, dan juga mendapat pendampingan dari lembaga-lembaga layanan. Dalam konteks ya proses hukum pidana itu biasanya korban itu diwakili oleh jaksa, sehingga dalam hal ini tidak ada perlu dilakukan pendampingan oleh terhadap korban karena dia diwakili oleh jaksa. Namun untuk kasus kekerasan terhadap rumah tangga, pendampingan itu boleh dilakukan sejak awal ya, oleh mungkin lembaga swadaya masyarakat, oleh pendamping korban lainnya, oleh pihak keluarga, dan juga berhak untuk mendapatkan konsultasi hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Yang kami perjuangkan dulu pada proses pembentukan undang-undang PKDRT itu biasanya kasus rumah tangga itu masuk ke dalam delik kesusilaan, sehingga ketika proses persidangan itu sidangnya itu tertutup untuk umum ya. Dan termaksud di situ tidak boleh ada pendamping. Nah, ini yang saya mau tegaskan di sini, dalam setiap proses tingkat pemeriksaan maka pendamping itu dia bisa untuk mendampingi si korban baik dari penyidikan di kepolisian, kejaksaan, bahkan sampai ke pengadilan. Oke. Bu Erna, terkait beberapa waktu yang lalu kan ada, kita seperti kita tahu ya, ada kasus KDRT cukup viral, yaitu antara artis di dalam rumah tangga artis Lesti Bilar, yang endingnya ialah berujung pencabutan laporan oleh saudari Lesti. Menurut pandangan Bu Erna terhadap kasus ini, ketika korban KDRT mencabut laporannya, apakah pidananya gugur, Bu, atau pidana ini sebenarnya bisa diteruskan dengan catatan misalkan Lesti telah mencabut laporan, tapi misalkan pihak orang tuanya bisa melaporkan lagi karena masuk delik umum atau bagaimana, itu bisa dijelaskan, Bu, kepada sahabat Jesel? Jadi memang di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu untuk pelanggaran terhadap tindakan perbuatan ya kekerasan fisik, karena sebenarnya untuk kasus LK ini kekerasan fisik ya yang dilaporkan ya. Nah, itu diatur di dalam pasal 44. Nah, di dalam pasal 44 itu ada pengklasifikasian atau kategori. Di dalam pasal 44 ayat 1 itu bahwa ketika seseorang melakukan tindakan kekerasan fisik ya, maka dia akan diancam hukuman 5 tahun. Pasal 2-nya, ketika kekerasan fisik itu dilakukan kemudian menyebabkan korban itu tidak sakit gitu ya, atau dia mendapatkan luka yang berat, maka ancamannya itu 10 tahun. Nah, kemudian pasal 44 ayat 3 itu lebih kepada jika memang korbannya itu meninggal dunia, maka ancaman hukumannya itu 15 tahun. Sementara di pasal yang terakhir, pasal 44 ayat 4 itu mengatur tindakan kekerasan yang tidak menyebabkan seseorang ini sakit. Artinya dia masih bisa untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Nah, dari kronologi kasus yang kita dengar ya, yang kita lihat gitu di media itu, saya bisa mengkategorikan bahwa kasus KDRT yang dialami oleh LK. itu masuk kategori pasal 44 ayat 2, karena itu menyebabkan sakit kan, dirawat ya. Dan dia tidak bisa melaksanakan aktivitasnya dia sehari-hari. Nah,
Kemudian juga merujuk pasal 51-nya ya di dalam Undang-Undang PKDRT itu disebutkan bahwa ketentuan di dalam pasal 44 ya ayat 4 itu masuk kategori delik aduan. Oke. Ya. Jadi ketika itu masuk delik aduan, maka seseorang itu bisa mencabut laporannya. Tapi kalau dari kriteria yang tadi yang kita sudah mendengar sendiri bahwa dia masuk ke rumah sakit sampai dirawat beberapa hari gitu ya, itu berarti sebenarnya masuk kategori pelanggaran terhadap pasal 44 ayat 2 yang termasuk delik biasa. Delik biasa. Jadi itu, delik biasa itu adalah bahwa suatu tindak pidana yang tanpa laporan dari si korban itu dia bisa diproses secara hukum dan itu tidak bisa, jadi tanpa persetujuan korban pun itu bisa diteruskan kasusnya. Sementara kalau delik aduan itu adalah kalau seseorang itu ya merasa dia sebagai korban kemudian dia melapor, nah dia bisa mencabut laporannya. Ya, jadi itu perbedaan prinsip di antara keduanya. Sementara kalau di secara hukum pidana, teori hukum pidana itu kan apa yang dikategorikan seseorang bisa dihapuskan ya pidananya itu ada beberapa kategori juga ya. Pertama misalkan adalah seseorang dinyatakan dia itu memiliki tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Artinya misalnya orang gila gitu ya, itu dia tidak bisa. Kemudian juga pembelaan terpaksa, ya. Jadi dia mungkin melakukan tindakan, misalnya pembunuhan karena membela diri. Ya. Jadi pembelaan yang terpaksa. Kemudian juga ya karena itu berdasarkan pada perintah jabatan dan juga perintah undang-undang. Apakah di antara si pelaku itu memenuhi kriteria yang 4 tadi? Ya. Kalau kita lihat kan dia tidak ada jabatan, tidak ada perintah undang-undang, itu juga bukan pembelaan yang terpaksa, itu juga dia masih bisa bertanggung jawab gitu ya. Artinya bahwa itu dia tidak masuk alasan untuk menghilangkan tindak pidana yang dilakukan. Oke, berarti harusnya dalam kasus ini tidak serta-merta ya Bu dengan pencabutan laporan oleh saudari LK ini seharusnya pidananya masih tetap jalan ya. Nah Bu, beberapa waktu yang lalu kan kita pernah bahas ya Bu ya terkait bahwa dan kita sepakat nih bahwa kasus KDRT memang sudah semakin marak dan meningkat. Dan juga kita juga pernah di pembahasan konten Nalar Hukum sebelumnya mengkaji Undang-Undang TPKS serta waktu itu juga kita juga pernah bahas tentang KDRT. Ibu juga sebagai salah satu narsumnya. Nah, dalam konteks ini Bu melihat sudut pandang dari korban dalam kasus LK ini, apakah yang saudari LK yang lakukan terkait pencabutan laporannya apakah sudah tepat? Dan mengingatkan juga gini Bu, mungkin di kasus-kasus lain juga banyak yang misalkan dia mencabut kembali laporannya dengan alasan anak lah atau alasan apalah. Tapi yang tadi Ibu katakan kan seharusnya memang pidananya ini tetap berjalan. Ya, bagaimana Ibu memandang dari sudut pandang korban ini Bu? Ya, kita bisa apa yang disampaikan oleh LK alasannya adalah mencabut laporan karena dia menyatakan bahwa pelaku adalah bapak dari anak saya. Kemudian yang kedua adalah pelaku sudah meminta maaf kepada dia dan juga kepada ayahnya atau keluarganya. Kemudian si korban itu berharap bahwa si pelaku itu akan memperbaiki kesalahannya. Dan memang kalau dilihat tadi saya mengatakan bahwa jumlah laporan pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan itu sampai 6.000-an ya. Nah itu
kita bisa lihat hambatan ya berkaitan dengan penegakan dari Undang-Undang PKDRT itu, salah satunya adalah alasannya ini ya, alasan bahwa si korban itu mencabut laporan. Kemudian alasan yang kedua adalah bahwa si korban ini statusnya dengan si pelaku itu dalam perkawinan tidak sah, artinya dilakukan secara siri. Jadi kelompok perempuan yang melakukan nikah siri itu juga termaksud yang rentan terjadi tindakan KDRT. Kemudian yang ketiga, hambatan yang lainnya adalah bahwa kurangnya alat bukti ya. Jadi alat bukti dalam proses pidana ini. Dan kemudian yang keempat itu adalah sikap dari aparat penegak hukumnya itu. Jadi 4 hal itu yang menghambat penegakan dari undang-undang PKDRT itu sendiri. Dan saya berharap bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari kasus LK ini adalah, apakah ini kan yang kita dengar adalah bahwa setelah dia mencabut laporannya, kemudian kepolisian melakukan penyelesaian perkaranya itu berdasarkan restoratif justice ya. Jadi keadilan restoratif. Keadilan restoratif itu pada prinsipnya adalah ditujukan untuk pemulihan ke kondisi semula. Korban mendapatkan hak-haknya. Jadi prinsipnya itu. Jadi kalau kita lihat pada Perkapolri, kalau tidak salah nomor 8 ya tahunnya 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara berdasar tindak pidana berdasarkan restoratif justice, itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah syarat formil, yang kedua adalah syarat material ya. Kalau syarat formil artinya bahwa ada kesepakatan ya dari si pelapor dan terlapor ya, ini bahwa itu akan diselesaikan secara kekeluargaan ya. Kemudian mungkin di situ juga ada perjanjiannya pemulihan kondisi korban, bisa juga ganti kerugian ya. Dan ada perkara-perkara tertentu yang tidak boleh dilakukan dengan mekanisme restoratif justice. Apa aja tuh, Bu? Misalnya untuk kasus-kasus narkoba misalkan ya. Teroris ya. Jadi itu. Jadi kemudian syarat yang syarat materialnya itu adalah bahwa kasus ini tidak menimbulkan keresahan publik ya. Keresahan publik. Kemudian yang kedua yang tadi ya, berkaitan bahwa kasus ini bukan terorisme, kemudian juga secara substansi bahwa ini tidak ada dengan kasus ini terjadi perpecahan di suku atau bangsa gitu ya. Jadi syarat-syarat ini itu harus dipenuhi. Kalau kita lihat bahwa dari kasus LK ini saya melihatnya bahwa syarat material yang tidak terpenuhi. Syarat materialnya itu bahwa untuk kasus ini kan memang kasus ini menarik perhatian publik dan juga menimbulkan keresahan. Dan termasuk juga merupakan salah satu contoh ya tidak baiknya public figure ya melakukan tindakan-tindakan yang memang seharusnya itu sudah dipikirkan sebelumnya gitu ya. Jadi harusnya memang ada ketika seseorang ini terjadi, ini kan pasti akan ada masukan dari pihak keluarga pelaku bahwa ini kamu tidak takut nanti misalnya si dia bilang abang ya, anaknya itu mengetahui bahwa si ibunya yang melaporkan, kira-kira seperti mungkin itu yang dia pertimbangkan ya untuk kemudian dia mencabut laporan. Oke, Berna, mungkin pertanyaan terakhir nanti sekalian closing statement lah Ibu ya. Terhadap korban KDRT sendiri Bu,
kita melihatnya dalam kasus LK ini, mungkin di kasus-kasus yang banyak tadi laporan itu mungkin banyak polanya kayak gini juga, Bu. Dalam arti korban menarik laporan dengan alasan-alasan tertentu. Nah, terkait dengan hal ini apakah ada jaminan KDRT itu tidak akan terulang kembali, Bu? Iya, Itu yang betul. pertama. Yang kedua juga, bagaimana ketika ini sudah clear, nanti berapa tahun kemudian, entah itu 5 tahun, muncul lagi dengan pelaku yang sama dan korban yang sama. Nah, apakah di dalam undang-undang sendiri itu ada pasal yang memberatkan lagi atau seperti apa, Bu? Ini khususnya kita tujukan kepada mungkin para korban ya, Bu ya. Jadi jangan sampai lagi korban ini mendapatkan perlakuan yang sama. Betul. Dan mungkin terakhir, harapan Ibu ke depan untuk perlindungan terhadap korban KDRT di Indonesia ini ke depan seperti apa, Bu? Iya, sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah dalam hal ini ketika seseorang itu mendapatkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, maka dia harus mendapatkan dukungan ya. Jadi sistem perlindungan itu ya, itu harus dia dapat dari pertama tentu saja keluarganya, keluarga terdekat, kemudian mungkin teman-temannya, kemudian lingkungan masyarakat sekitar, dan juga termasuk aparat penegak hukum, termasuk juga dalam hal ini advokat. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga itu perlu kita garis bawahi bukan merupakan kasus yang masuk ke wilayah ranah privat, tapi ini adalah merupakan masuk ke dalam ranah publik, sehingga itu diatur oleh negara. Ya, kalau privat kan itu hubungan hukum antara individu dengan individu dan negara tidak boleh ikut campur. Ya, jadi ini merupakan ranah publik. Jadi kalau misalkan masyarakat mengetahui ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban KDRT, itu memang harus segera dilaporkan. Jangan khawatir misalnya nanti saya dilaporkan balik pencemaran nama baik. Biasa kan itu yang terjadi. Jadi ini tetap dilindungi ya, karena itu ranahnya adalah ranah publik. Jangan sampai kita tidak tahu bahwa di sekitar kita tiba-tiba ada korban KDRT sampai sudah fatal gitu, sampai meninggal dunia gitu. Kemudian juga berkaitan dengan pencabutan laporan ya. Saya membaca beberapa artikel gitu ya, berkaitan dengan apakah si pelaku ya tindak pidana kekerasan KDRT ini atau tindak kekerasan secara umum ini dia bisa berubah gitu ya. Betul. Ya secara ada salah satu, saya lupa namanya, psikolog gitu menyatakan bahwa itu agak sulit untuk berubah karena tindakan kekerasan itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Jadi itu sudah dan kalau saya baca dari mungkin banyak sekali ya perempuan yang menyesal ya, menyesal bahwa kenapa kok saya dulu tidak melaporkan. Jadi belum ada yang mengatakan bahwa suaminya berubah kemudian kita bisa hidup normal lagi gitu ya, maksudnya. Jadi rata-rata ya udah bercerai gitu ya, rata-rata seperti itu, rata-rata bercerai karena memang suaminya melakukan tindakan kekerasan lagi. Nah, untuk mencapai yang tadi ya, itu kan sudah ada misalkan perjanjiannya. Ini yang perlu kita pikirkan di sini adalah bagaimana pemulihan si korban. Ya, pemulihan si korban dalam hal ini ya si LK ini ya harus dipulihkan kondisi. Kalau secara fisik kita lihat dia sudah oke karena dia udah bisa umroh gitu ya. Tapi secara psikis itu harus dipulihkan ya kondisi psikologisnya. Nah, termaksud juga kalau misalnya berharap bahwa rumah tangga mereka akan baik-baik saja, ya tidak hanya si korban, tapi pelakunya juga harus diawasi gitu. Ya pertama ya diawasi tentu saja, yang kedua adalah dia juga harus berobat gitu ke psikolog karena ada yang salah dengan dirinya gitu. Karena kan mungkin sifatnya kalau kita
dengar itu temperamen. Karena sesuatu itu bisa uncontrol ketika kejadian itu terjadi, dan ini mungkin yang harus dihindari supaya tidak hanya si korban kita pulih, ya si pelaku juga bagaimana caranya dia harus juga disembuhkan, konseling, disembuhkan gitu, supaya dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang nanti akan membahayakan buat si istri. Ya. Mungkin pesan Bu, ada sedikit pesan untuk para korban KDRT khususnya di Indonesia lah. Ini Ibu ada pesan tersendiri? Kalau saya untuk para korban, saya sampaikan bahwa yang pertama adalah bahwa ya kalian itu harus menghargai diri sendiri. Ya. Intinya adalah bahwa kalian tidak sendiri. Ya, ada banyak lembaga-lembaga ya yang akan melakukan pendampingan jika menjadi korban gitu ya. Kemudian juga bahwa memang itu tidak mudah itu dilakukan, tapi kita harus memutus mata rantai kekerasan ya. Karena kalau itu terus berlanjut ya, mungkin untuk para korban ketika kekerasan itu terus berlanjut, itu juga akan menyebabkan kondisi terhadap keluarganya, khususnya anak-anak juga akan menduplikasi atau meniru apa yang dilakukan oleh mungkin orang tuanya yang melakukan kekerasan. Jadi kita harus mempertimbangkan secara panjang dan mendalam, dan mungkin juga kebahagiaan itu dia mungkin bisa memperolehnya dengan pasangan yang lain mungkin gitu ya. Jadi mungkin itu. Jadi tetap harus speak up ya. Harus juga mencari pertolongan kepada lembaga-lembaga yang memang menjadi rujukan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Jadi mungkin itu penguatan dari lingkungan menurut saya yang support perlu sistemnya support lah ya. Sistemnya. Jadi kalau lihat dari kasus ini tidak terbangun support sistem. Kalau kita lihat dari wajah ayahnya itu kan, dia tidak setuju sebenarnya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Kira-kira begitu. Jadi harus ada support system. Siap. Oke Bu Erna, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya, dan luar biasa dalam hal ini banyak yang sudah tadi dibedah oleh Bu Erna, sahabat JSLG. Tentunya juga yang terkait dengan konstruksi hukumnya juga sudah Bu Erna paparkan secara rinci. Dan juga tadi ada pesan yang menarik dari Bu Erna, bahwasanya untuk para korban KDRT jangan takut untuk speak up dan jangan dibutakan lah oleh cinta ya Bu. Bucin Jangan bucin lah, berani speak up. Oke sahabat JSLG, demikian pembahasan kita pada topik kali ini bersama Ibu Dr. Erna Ratnaningsi, SILLM. Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, like, subscribe, dan komen terkait pembahasan kita pada kali ini. Dan sebelum kita tutup, saya selaku host pamit undur diri. Jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.